ingat itu waktu itu Ade pernah bilang, "Eh, enak ya jadi anak tentara," katanya. "Enak ya punya bapak." Nah, Mbak Mega, kita sudah sampai di Akademi Militer Magelang lagi untuk meliput penerimaan calon taruna ini. Oh iya Mas Eko, tadi saya udah dapat informasi nih. Ada Oh. kisah dari calon taruna yang sangat menginspirasi. Bagaimana kisahnya itu, Mbak? Jadi kayak gini nih. Oh, jadi sangat mengharukan. Nama lengkap saya Aditya Putra Pratama. Waktu itu saya lulus SMA tahun 2017. Kebetulan saya dapat program akselerasi dari SMA yang hanya lulus 2 tahun aja. 2017 itu saya belum cukup umur untuk masuk akademi militer. Jadi saya coba-coba waktu itu coba akademi kepolisian. Di situ saya karena langsung terjun bebas itu saya gagal di psikotes. Tahun kedua saya masih penasaran, saya masih coba akademi polisi lagi. Saya gagal di perankingan untuk pusat. Tahun ketiga 2019 waktu umur saya 19 tahun, baru pertama kali saya coba akademi militer, itu saya gagal di Panda. Baru terakhir di 20 ini saya alhamdulillah bisa sampai pusat. Saya itu waktu itu ditinggal ayah, tinggal bapak umur 3 tahun, tahun 2003. Saya umur 3 tahun, kakak saya umur 7 tahun, dan kebetulan ibu lagi mengandung adik, hamil tua. Waktu itu bapak meninggal bulan Juli, adik baru lahir bulan Oktober. Waktu itu, ini cerita dari ibu, waktu itu kakak itu normal, maksudnya dari lahir sampai masih biasa aja. Kebetulan waktu bapak meninggal itu, posisi Mas Dika namanya, kakak itu sedang sunat waktu itu. Jadi bapak lagi di peti di ruang tamu, Mas Dika di kamar tidur. Saya kan masih kecil waktu itu, saya lari ke dalam. Mas Dika, bapak di ruang tamu tidur gitu. Mas Dika kan udah 7 tahun udah ngerti gitu ya. Jadi terus Mas Dika ini bilang mau lihat, tapi kan posisi lagi sunat. Jadi ibu nggak ngasih waktu itu, ibu nggak ngasih sama sekali. Tapi komandan bapak waktu itu ngangkat Mas Dika digendong, akhirnya diajak ke ruang tamu. Di situ ada peti bapak sama jenazah. Ketika pertama ngeliat, itu ibu cerita, ketika Mas Dika lihat bapak, sama sekali nggak ada ekspresi apa-apa. Nangis enggak, kaget juga enggak, ketiga langsung plong kosong. Cuman kayak, jadi cerita ibu di situ, ibu bilang ya Mas Dika mulai berkebutuhan khusus itu dibilang seperti itu tuh setelah bapak meninggal. Setelah itu saya nggak tahu gimana kelanjutannya, tapi waktu itu ibu coba, maksudnya kan ibu kayaknya harus menghidupi kita bertiga, jadi ibu daftar kerja
Tapi waktu itu pertama kali itu ibu nggak langsung bawa bis. Kalau nggak salah itu ibu pernah masuk ke perusahaan air minum gitu lah. Saya nggak ngerti. Setelah itu baru ibu terjun ke jadi supir busway. Saya ditinggal almarhum itu tahun 2003. Kebetulan saya habis melahirkan 1 tahun sesudah lahir anak saya merasa saya harus berjuang. Alhamdulillah saya dikelilingi keluarga yang semua sayang sama saya. Jadi orang tua saya mendukung, orang tua saya memberikan izin karena menurut beliau selain untuk sosialisasi, saya juga tidak harus terus terpuruk dengan keadaan seperti ini. Saya harus berjuang, saya harus bangkit dengan keadaan. Saya harus membiayai 3 orang anak selain mendapat pensiun dari almarhum. Jadi kebetulan Bapak Ibu mendukung, jadi saya titipkan anak-anak sama Bapak Ibu saya. Aku lelahku terbiasa, sakitku terbiasa, semua untuk kamu. Tak mengapa. Keluarga buat saya adalah suatu kekuatan, baik lahir maupun batin. Apalagi saya yang harus membesarkan, membiayai, dan segala sesuatunya keputusan ada di tangan saya. Jadi saya harus bisa menempatkan diri sebagai ayah dan juga sebagai ibu. Pada saat saya bekerja, saya berperan sebagai ayah. Pada saat saya di rumah, saya sebisa mungkin bisa berperan sebagai ibu. Walaupun dengan segala kekurangannya, karena dengan kegiatan saya di luar itu kan mungkin emosi agak memuncak. Jadi anak-anak sudah memahami karena dari kecil mereka sudah tahu pekerjaan ibunya. Lakukan semua ini untukmu, agar kita bahagia kita bersama. Aku lelah. Ibu itu udah segalanya sih buat saya. Nggak bisa saya ngungkapin satu-satu tuh, nggak bisa. Udah dari kecil saya ditinggal sampai sekarang saya yang mau gantian, coba banggain beliau. Jadi saya nggak bisa ngungkapin satu-satu. Kalau buat ibu, pokoknya ibu ada segalanya sih buat saya. Ketika nganter ibu pagi, jam 2, jam 3 pagi, itu udah nganterin ibu gitu. Saya aja yang nganter itu masih ngantuk. Apalagi sekarang kan, dan seterusnya itu, ibu tuh pasti berangkat sendiri. Jadi, ya itu sih yang setiap kayak di barak tuh saya suka keinget kayak ibu lagi ngapain ya, Dinda, kakak, adek, berangkatnya sama siapa, malam-malam perempuan. Jadi kayak ya sebelum tidur sih suka kepikiran ibu, suka sedih aja. Semua demi kamu. Saya pengen kalau nanti saya udah keterima Taruna, terus saya jadi Letnan 2, terus saya benar-benar kepengen ibu tuh berhenti kerja, ibu tuh istirahat, ibu menikmati masa tuanya di rumah, ngurus adik, ngurus kakak. Yang kedua itu yang paling bikin saya ingat itu, waktu itu adik pernah bilang, enak ya jadi anak tentara katanya. Enak ya punya bapak. Di situ kayak ya saya langsung kayak sebagai ibaratnya kakak yang dituakan, karena kakak yang pertama udah nggak, itu kayak jadi saya harus bisa jadi tentara buat adik saya, buat ibu, apalagi yang adik sejak lahir sampai sekarang belum pernah ketemu bapak sih. Jadi motivasi itu ada ya karena ibu, kakak, dan adik.
mudah-mudahan ibu panjang umur, terus bisa ngelihat Dinda sukses, bisa bahagiain ibu, terus Dinda nggak ngecewain ibu juga. Ibu juga bisa bangga sama Dinda. Suka iri juga sama teman-teman. Suka ngeliatin foto bapak. Suka gak percaya kalau ini tuh bapak Dinda. Aku merindukanmu, masih merindukanmu. Meski kini telah jauh, hatiku tetap untukmu. Aku rindu perhatianmu, ketulusan dalam hatimu. Meski jarak memisahkan, hatiku tetap untukmu. Buat ibu, Dinda, Astika, dan semua keluarga, terima kasih atas doa-doanya. Terima kasih atas semua perjuangan yang udah dikasih buat bantu Adit sampai bisa berdiri di Akademi Militer. Kalau Adit keluar dari sini, bisa banggain keluarga, bisa banggain Dinda, bisa banggain Mas Dika, bisa bikin ibu nangis, tapi nangis karena bangga, bukan karena kecewaan dari Adit sama Adit di rumah. Itu aja sih, sama Adit minta doanya supaya Adit selalu kuat di ngejalanin pendidikan di sini, Chandra di muka sampai 4 tahun sampai bisa keluar dari sini dengan pangkat letnan 2. Itu aja sih buat orang di rumah. Adit cuma mau bilang Adit sayang sama semuanya. Masih merindukanmu, meski kini telah jauh, hatiku tetap untukmu. Aku rindu perhatianmu, hatiku tetap untukmu.